Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fatihah Salmahania. Kali ini aku akan menceritakan 10 seri sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kali ini aku akan menceritakan buku yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq, Sahabat Setia. Mulai ya. Maaf ya guys. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah SAW tanpa ragu sedikitpun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa ksatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan yang terkenal. Abu Bakar adalah orang yang sangat terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat yang setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk, mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Thur sebelum Rasulullah SAW. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali lain, ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita.
Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkannya. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Wala al-badru alaina, telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Salat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu, Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah SAW saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam karena dia menangis sesenggukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, adik-adik yang saleh dan salihah, yuk kita tiru sifat Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu. Nah, seperti itulah cerita atau kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang setia, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.